Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan
Shalom jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi ibadah online kita akan segera dimulai. Matikan notifikasi gadget Anda dan aktifkan mode hening agar dapat berkonsentrasi selama ibadah. Mari bersama keluarga meresponi pujian dan penyembahan. Siapkan hati untuk mendengarkan serta mencatat poin-poin kebenaran dari firman Tuhan yang disampaikan. Untuk persembahan, perpuluhan dan taburan lainnya dapat melalui rekening BCA berikut ini. Atas nama GBI Kasih Karunia Kota Mobagu. Untuk informasi lebih lanjut, jemaat dapat menghubungi melalui nomor berikut ini. Gembala dan pengurus mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu berjalan ini. Sekali lagi katakan shalom. Pagi hari ini kita bersuka cita karena Allah kita Allah yang baik dan luar biasa. Dia ada bersama saya dan saudara, memberkati saya dan saudara. Dan pagi hari ini mari siapkan hatimu yang terbaik untuk kita beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena Engkau Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Engkau Tuhan kami yang mengasihi dan menyertai hidup kami. Pagi hari ini kami semua ada dalam keadaan yang sehat diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu kami mau datang membawa hidup kami yang terbaik kepadamu. Kami mau memuji dan menyembah Engkau, mengagungkan namamu, memuji dan memuliakan Engkau. Karena Engkau Allah kami, Raja di atas segala raja. Engkau Allah yang layak dipuji dan layak disembah. Biarlah Roh Kudus bekerja bagi setiap kami. Roh Kudus mengurapi kami, melawat setiap kami umat-umat-Mu. Kami semua mengalami kuasa yang daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka ibadah kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja yang sudah memilih saya dan saudara, setiap kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi
biasa. Engkau Allah kami yang luar biasa dan dahsyat. Haleluya. Yang percaya bahwa Allah kita Allah dahsyat, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Yes. Haleluya. Karena kuasa-Mu, Roh-Mu tercurah bagi setiap kami. Dan kami berkata Engkau dahsyat Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Ulasannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipandangkan. Katakan, Mari bersorak bagi Dia. sama-sama, yuk. Anugerah tercurah Penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipandangnya. Mari bersorak bagi Dia. Anugerah tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, dasar kuasanya. Sama-sama katakan, Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. oh nyata Kuasanya. Haleluya. Yang percaya bahwa nyata kuasa Tuhan bagi saudara katakan haleluya. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh nyata kuasa-Mu bagi hidup kami. Roh Kudus-Mu biarlah tercurah bagi setiap kami. Memulihkan setiap kami Tuhan. Membuat hidup kami menjadi pemuji dan penyembah yang berkenan kepadamu. Dengan segala anugerah-Mu yang Kau curahkan bagi setiap kami. Membawa hidup kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Datang Roh Kudus, aku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku.
kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Sebab Engkau segala-galanya dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau baik. Hari-hari ini dalam keadaan-keadaan yang dialami umat-umat-Mu, kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tetap Tuhan yang setia, Engkau tetap Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Ada Roh Kudus sebagai penolong dalam hidup kami, yang menolong menyertai kami selama-lamanya di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirman bagi kami ya Roh Kudus, berkarya lewat firman-Mu, berkati umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, berfirman bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur, sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi pagi hari ini kita semua dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Hari ini gereja Tuhan memperingati peristiwa yang sungguh luar biasa, di mana hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, di mana gereja Tuhan bangkit dan menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup umat manusia. Roh Kudus dicurahkan sebagai penolong buat kita orang-orang percaya kepada Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa Yesus tidak membiarkan kita sendiri. Alkitab berkata dia memberikan seorang penolong yang menolong kita, menyertai kita, mengajar kita, mengingatkan kita untuk kita bisa hidup di dalam kehendak Tuhan. Pada saat ini saya akan mengajak kita semua untuk mendengarkan firman Allah yang saya baca dari kitab 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Saya bacakan bagi kita semua, Bapak Ibu bisa memperhatikan, membaca di layar saudara kebenaran firman Allah. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saya ajak saudara lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Saya ingin saudara mendapatkan pengertian yang lebih lagi di dalam kebenaran firman Tuhan. Alkitab mencatat dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Sebab roh yang Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Sebaliknya roh Allah itu membuat kita menjadi kuat, penuh dengan kasih dan dapat menahan diri. Bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membuat kita kuat untuk menanggung dan menghadapi setiap persoalan dalam hidup ini. Dan kita hidup di dalam kasih dalam kehidupan kita. Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Dan kita hidup di dalam pengendalian diri, penguasaan diri, dapat menahan diri dalam situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Sebentar lagi kita akan memasuki satu era yang baru yang dinamakan adalah kenormalan yang baru, ya. Dan seluruh dunia sedang menghadapi kehidupan ini, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan.
Nah, saya mau katakan kepada kita gereja Tuhan, orang yang percaya, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Di saat gereja Tuhan sedang memperingati hari pencurahan Roh Kudus, di mana Roh Kudus diberikan kepada gereja Tuhan sebagai pelengkap, penolong, kekuatan dalam hidup kita orang yang percaya, inilah jaminan pertolongan kemenangan Tuhan bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika Roh Kudus diberikan kepada gereja Tuhan, kepada orang yang percaya, mari kita lihat saudaraku, catatan firman Allah, Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Alkitab mencatat Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-13, firman Allah berkata, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Oh haleluya. Ketika murid-murid dipenuhkan dengan Roh Kudus dalam hidup mereka jadi berubah. Tadinya mereka sekalipun sudah mengikut Tuhan, ada ketakutan dalam hidup mereka. Ada kekhawatiran dalam hidup mereka. Waktu Yesus ditangkap, Alkitab mencatat, murid-murid melarikan diri. Petrus, seorang yang cepat berbicara, cepat bertindak. Tapi ketika Yesus ditangkap, dan ada orang-orang berkata, engkau juga pengikut Yesus. Petrus berkata, aku tidak mengenal dia. Bahkan pada kali yang ketiga, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, Petrus menyangkal Tuhan dan bersumpah bahwa dia tidak mengenal Yesus. Saudara diberkati oleh Tuhan, sebelum dipenuhkan dengan Roh Kudus, kemanusiaan murid-murid ini masih mendominasi hidup mereka. Bahkan di tengah mereka mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Itu sebabnya Yesus berkata, kamu harus tinggal di Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dari tempat yang maha tinggi. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan Alkitab mencatat luar biasa. Ketika mereka menanti-nantikan 10 hari dalam penantian mereka. Ketika mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, hidup mereka jadi berubah. Apa yang Yesus katakan kepada mereka, kamu akan menerima janji Bapa, kamu akan menjadi saksiku. Dan itu mereka alami dalam hidup mereka. Yang kita baca, ketika Petrus menyembuhkan seorang yang lumpuh sejak lahirnya, Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Dan ini membuat heboh satu kota Yerusalem. Imam-imam kepala, pengawal bait Allah, orang Saduki datang menangkap Petrus di bait Allah. Dan Petrus mulai menyaksikan seperti yang dikatakan oleh Tuhan, kamu akan menjadi saksiku. Tadi sebelum dipenuhkan dengan Roh Kudus, hanya 1, 2, 3 orang berkata, kamu pengikut Yesus, kamu bersama dengan dia. Dia berkata, sungguh aku tidak mengenal. Bahkan dia bersumpah, aku tidak mengenal. Begitu takutnya dia menghadapi persoalan pada waktu itu. Tapi ketika telah dipenuhkan dengan Roh Kudus, menerima janji Bapa di sorga, disinilah kita melihat Roh Kudus memberikan keberanian, memberikan kekuatan kepada Petrus dan murid-murid yang lain. Sehingga orang-orang itu heran.
Alkitab mencatat, mereka heran melihat keberanian Petrus dan Yohanes ini, yang kata Alkitab, mereka orang biasa yang tidak terpelajar. Keterbatasan dalam hidup ini tidak akan membatasi Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Setiap saya dan saudara memiliki keterbatasan dalam hidup ini. Bahkan memiliki kelemahan-kelemahan dalam hidup ini selama kita ada dalam dunia. Itu sebabnya Alkitab berkata, Roh membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Orang-orang yang ada pada waktu itu mereka heran atas keberanian Petrus dan Yohanes. Saya baca ayat selanjutnya dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ini. Ayat 18. Saudara, dari ayat 17. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Kata imam-imam, mereka mengancam dan melarang untuk tidak berbicara tentang nama Yesus. 18. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Ayat 19. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Pada akhirnya Petrus dan Yohanes berkata kepada sidang yang mengadili mereka, silakan kamu putuskan mana yang berkenan kepada Tuhan. Taat kepada manusia atau taat kepada Allah. Saya mau katakan saat ini kepada kita gereja Tuhan orang yang percaya. Ketika hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita akan menjadi gereja Tuhan orang percaya yang taat melakukan kehendak Tuhan. Ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang suka melakukan kehendak Tuhan. Karena hidup kita bukan kita sendiri lagi, tapi ada Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Orang percaya yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia tidak akan menjadi pribadi yang penakut, Bapak Ibu. Jadi kita baca dalam kitab Timotius itu, Rasul Paulus menasihati Timotius, seorang hamba Tuhan yang masih muda, dengan kepribadian pemalu, minder, kurang percaya diri. Sehingga Paulus berkata, kobarkan karunia Allah yang ada padamu, dengan penumpangan tanganku atasmu, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Timotius, seorang hamba Tuhan muda, anak didik rohani daripada Paulus, dia mempunyai kepribadian yang sangat membatasi dia. Untuk dia bisa maksimal dalam melayani Tuhan dan pekerjaan. Ada begitu banyak tadinya hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan dengan segala keterbatasan dalam hidupnya, sangat membatasi dia di dalam dia bisa maksimal di dalam melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Tapi ketika dia mengalami, dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus, hidupnya berubah. Sebab Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi memberikan roh kekuatan yang membangkitkan kasih, yang memberikan kekuatan, dan yang membuat kita bisa menguasai diri ini. Berita baik buat saya dan saudara. Di tengah situasi yang kita hadapi hari-hari ini, di saat kita sedang memperingati hari pencurahan Roh Kudus, Pentakosta,
di mana Roh Kudus dicurahkan bagi orang percaya. Saya percaya Roh Kudus bukan hanya dicurahkan, tapi dia sudah tinggal dalam hidup saya dan saudara. Dia sudah berada dalam kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita memberi dia kesempatan. Bagaimana kita mengizinkan Roh Kudus memimpin hidup saya dan saudara. Alkitab berkata, jangan kamu mendukakan Roh Kudus yang diberikan kepada kamu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Roh Kudus mau, Roh Kudus rindu, Roh Kudus senang untuk memimpin, untuk mengajar, untuk mengingatkan. Karena memang itu tugas yang diberikan Bapa kepada Roh Kudus, mendampingi, menyertai gereja Tuhan, orang percaya dalam segala situasi dan keadaan yang kita alami. Mari kita baca Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-34. Yohanes 3 ayat yang ke-34. Apa kata firman Allah? Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-34, firman Tuhan berkata, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Haleluya. Roh yang ada dalam kita, jika kita memberikan dia ruang dan kesempatan, dia roh yang tidak terbatas dalam segala hal dalam hidup kita. Petrus dan Yohanes sudah membuktikan bagaimana ketika mereka hidup dipimpin oleh Roh Allah. Mereka tidak takut, tapi mereka punya keberanian bahwa mereka sedang melakukan kehendak Allah. Mereka punya keberanian karena mereka sedang hidup di dalam jalannya Tuhan, sekalipun resiko kehidupan mereka. Hari-hari ini gereja Tuhan sedang dituntut. Orang percaya sedang dituntut untuk membuktikan iman kita kepada Tuhan di tengah situasi keadaan seperti ini. Jika hidup kita dipimpin oleh Roh Allah, kita tidak takut menghadapi semua situasi dan keadaan sekalipun ada resiko, karena kita tahu ada Roh Tuhan beserta dengan saya dan saudara. Jangan menjadi orang Kristen pecundang. Jangan menjadi orang Kristen pengecut. Jangan menjadi orang Kristen yang tawar hati. Alkitab berkata, biarlah rohmu bernyala-nyala. Saudara, orang yang memiliki kehidupan yang dipimpin oleh Roh Allah, dia akan tahu mengatur hidup ini. Alkitab berkata, bukan roh ketakutan, tetapi roh yang memberikan kekuatan, kuat untuk menanggung, menghadapi beban kehidupan ini, memberikan kasih untuk kita hidup dalam kasih Tuhan, dan memberikan kita kehidupan yang dikuasai, pengendalian diri, penguasaan diri. Jadi gereja Tuhan hari-hari ini, saya percaya ketika kita hidup dipimpin oleh Roh Allah, situasi dan keadaan yang terjadi tidak membuat kita tersiksa. Dengan kehidupan yang baru, new normal yang akan kita jalani di kehidupan selanjutnya, itu bukan sesuatu yang menyesakan dalam hidup saya dan saudara, tapi kita percaya Roh tanpa batas melampaui segala situasi dan keadaan kita mampu menghadapi karena ada Roh Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Doa saya buat semua orang percaya, biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Jika kita hidup dipimpin oleh Roh Allah, kita tidak akan menuruti keinginan-keinginan daging kita. Tapi kita akan mengikuti keinginan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Kitab Zakaria berkata, bukan oleh kuat dan gagah kita, tapi oleh Roh Tuhan, maka itu akan terjadi. Hari-hari ini, tidak ada satu jaminan dalam hidup ini Bapak Ibu. Mari kita melihat ke dalam kehidupan dunia yang nyata. Apa yang bisa menjadi jaminan manusia ini? Tidak ada Bapak Ibu. Dunia ekonomi, sehebatnya manusia dengan metode, dengan keahlian, strategi ekonomi hari ini tidak bisa diandalkan. Itu membuktikan bahwa kemampuan manusia sangat terbatas.
Tapi orang yang hidup dipimpin oleh Roh Allah, ada hikmat, ada ide, ada kreativitas, ada jalan keluar yang Tuhan bisa lakukan dalam hidupnya di tengah situasi keadaan seperti ini. Alkitab berkata, orang benar akan tumbuh subur seperti pohon kurma. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di tengah situasi keadaan seperti ini, jika kita hidup sesuai dengan firman Allah, pohon kurma bukan hidup di tempat-tempat seperti sawah yang banyak airnya, perkebunan ya yang banyak airnya. Tapi pohon kurma hidup di padang gurun. Tapi sekalipun di padang gurun, Alkitab berkata orang benar akan hidup seperti pohon kurma. Orang benar bisa bertunas di padang gurun. Dalam kesukaran, dalam kesulitan, kita bisa berbuah di dalam Tuhan. Itu bukan karena kekuatan saya dan saudara, tapi karena Roh Tuhan dalam hidup saya dan saudara, yang memampukan kita bisa bertahan, bisa kuat dalam segala situasi dan keadaan. Jaminan kita hanyalah Roh Kudus yang diberikan Bapa kepada saya dan saudara. Roh Kudus adalah jaminan untuk kita menghadapi ya kehidupan di dunia ini sampai kita berjumpa dengan Tuhan dalam kekekalan. Efesus 1 ayat yang ke-13. Efesus 1 ayat yang ke-13. Mari kita baca ayat 13 dan 14, Efesus pasal yang pertama. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita menjadi milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Roh Kudus yang memberikan jaminan kita adalah milik Allah. Roh Kudus adalah jaminan dalam hidup ini, kepastian saya dan saudara sebagai milik kepunyaan Allah. Kita tidak sendiri, ada Roh Kudus yang memberikan jaminan buat saya dan saudara. Karena dengan Tuhan bukan hanya perkara-perkara di dunia ini. Dengan Tuhan kita pun akan hidup dengan perkara-perkara yang akan datang dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Jadi selama kita ada di dalam dunia ini, roh yang diberikan kepada saya dan saudara bukan roh ketakutan. Dengarkan Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Roh yang diberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang memberikan kekuatan, memberikan kasih, memberikan penguasaan diri. Sehingga situasi keadaan yang kita hadapi sekarang ini tidak membuat kita menderita tersiksa hidup ini. Karena kita tahu ada Roh Tuhan bersama dengan saya dan saudara. Bagaimana supaya saudara bisa hidup mengalami Roh Tuhan dalam hidup saya dan saudara? Mari baca firman Tuhan. Saya akhiri kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Yohanes pasal yang ke-7. Injil Yohanes pasal yang ke-7, firman Allah berkata, ayat yang ke-37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkan Yesus ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya.
Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Sebelum Yesus terangkat ke surga, Roh Kudus belum diberikan. Tapi ketika Yesus terangkat ke surga, Roh Kudus diberikan bagi gereja Tuhan. Yesus berkata, barang siapa baiklah ia datang kepada Tuhan. Tidak ada cara lain Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, untuk kita mengalami bagaimana Roh Kudus akan menuntun kita, menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita di hari-hari ini. Mari datang mendekat kepada Tuhan. Datang mendekat kepada Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya ingin katakan kepada gereja Tuhan, orang percaya dimanapun Anda berada hari-hari ini. Satu kota perlindungan kita, hanya kita datang kepada Tuhan. Situasi keadaan yang akan kita hadapi hari-hari akan datang. Kita akan menghadapi satu keadaan situasi yang baru. Tapi mari kita datang kepada Tuhan sebagai jaminan dalam hidup saya dan saudara, untuk kita aman berlindung di dalam Tuhan. Sebab Roh Kudus adalah penolong dalam hidup saya dan saudara. Jika kita mau datang dengan sungguh kepada Tuhan, merindukan Roh Kudus, kita akan tenang di tengah segala situasi dan keadaan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari akan datang. Ada banyak ketidakpastian. Tapi jika kita datang kepada Tuhan, kita akan tenang bersama dengan Tuhan. Roh Kudus yang hidup, penuhi hidup saya dan saudara. Sebab hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu Tuhan. Hanya dekat Allahku, Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. hanya dekat Padamu ada kekuatan baru, ada kekuatan baru. Kau sertai Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Keselamatanku, Ku ingin selalu Tuhan ingin selalu bersekutu denganmu, sekutu dengan menikmati hadiratmu. biarkan rohmu Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. dalam hidupku. Sungguh indah Indah bersamamu selamanya. hanya dekat Allah, rasa tenang hatiku ya Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalan sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Haleluya. Hanya dekat padamu Ada kekuatan baru. Kaulah perlindungan keselamatanku Tuhan. Keselamatanku. Sama-sama katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu Tuhan. Ingin selalu Bersekutu dengan menikmati hadiratmu. biarkan roh Biarkan roh dalam hidup sungguh indah. indah bersamamu. Ku ingin
selama-lamanya. Mari Roh Kudus tinggal dalam kami. Mari Roh Kudus sertai kami. Mari Roh Kudus pimpin kami. Amin, amin, amin. Sebab Allah tidak memberikan roh ketakutan, tapi memberikan roh kekuatan, kasih, dan penguasaan diri dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, ketika kami merayakan, memperingati Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, hamba berdoa biar umat Tuhan dipenuhi. Haleluya, haleluya. Roh Kudus. Ya ralabasakaraya basakaraya darala. Roh Kudus, Roh yang memberikan kekuatan. Ya ralabalaba. Kami mampu. Kami mampu menghadapi segala situasi dan keadaan. Karena ada Roh Kudus memberikan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri dalam hidup kami. Hari-hari akan kami lalui. Biar kami mau dekat dengan Engkau ya Tuhan. Mendekatkan diri kepadamu. Hingga Roh Kudus akan menuntun kami, memimpin kami, menyertai kami. Terima kasih Tuhan, bawa umat-umat Tuhan. Hari-hari ini tuh kami dekat dengan Engkau. Tidak ada pegangan lain kami yang lain selain Tuhan sendiri. Kami mau dekat dengan Engkau. Kami mau mendekatkan diri kami kepadamu. Sebab dekat dengan Engkau ada kekuatan baru. Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Kami mau dekat dengan Engkau Tuhan. Hari ini kami peringati Roh Kudus dicurahkan. Hari ini Roh Kudus bekerja. Kuasa Roh Kudus bekerja bagi umat-umat Tuhan. Dimanapun mereka. Terima kasih. Kuatkan umat-umat-Mu, sertai umat-umat. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Apapun keadaan yang kami akan alami, hari-hari akan datang. Tuhan, satu hal yang kami percaya, ada Tuhan bersama dengan kami. Ada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Hanyalah Engkau satu-satunya pegangan dalam hidup kami. Tatanan kehidupan manusia yang baru akan kami hadapi. Kenormalan yang baru akan kami hadapi. Ada banyak perubahan yang akan terjadi dalam hidup ini. Tapi satu hal yang kami percaya, Tuhan yang kami sembah tidak pernah berubah. Yesus Kristus tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu tetap sama bagi umat-umat-Mu. Haleluya. Engkau berjanji, Engkau menyertai kami selama-lamanya. Sampai kesudahan zaman. Terima kasih. Kami tak berdoa di tengah situasi yang sedang terjadi. Tuhan tetap menolong umat-umat Tuhan. Menyertai, memberkati umat-umat. Melindungi sebagai milik kepunyaan Allah sendiri. Bahkan kami tak berdoa buat bangsa kami, pemerintah kami, Indonesia. Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua jajaran pemerintahan, kementerian, BNPB, para medis, dokter kesehatan, aparat keamanan, semua yang berjaga-jaga, yang bekerja
siang dan malam dengan segala jerih lelah. Di bangsa kami tak berdoa di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan berdaulat atas bangsa kami, Indonesia, bahkan bangsa-bangsa yang lain. Di mana ada orang-orang yang mencari Tuhan, yang merendahkan diri, berbalik dari jalan yang jahat, maka kami percaya Tuhan memulihkan negeri mereka. Tuhan pulihkan Indonesia, Tuhan pulihkan bangsa kami, Tuhan pulihkan provinsi kami, Tuhan pulihkan negeri kami, daerah kami, kota kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi dalam segala situasi dan keadaan, dan orang benar akan aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan syukur kami. Biar hari-hari ini Roh Kudus akan terus menuntun menyertai umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Mari umat Tuhan, angkat tanganmu kepada Tuhan, katakan curahkan kuasa untuk memperlengkapi gereja Tuhan di hari-hari ini. Haleluya. Tangan kita di hadapan Tuhan, angkat wajah kita, iman kita kepada Tuhan. Di akhir ibadah ini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan yang memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah berkat dari Tuhan Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah beribadah bersama kami GBI Kasih Karunia Kota Mobagu. Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetap semangat, jadilah berkat bagi setiap banyak orang. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak di rumah, mari setengah jam lagi kita akan beribadah sekolah minggu. Dan Bapak Ibu boleh mempersiapkan anak-anak Anda untuk beribadah, ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.